Trial. 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 Tes 1 2. Resek-resek ya? Trial. Halo, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Trial. Tes 1 2 3. Kita. Gini. 1 2 3. Segini, Mas. Trial. Tes 1 2 3. Saya kalau nggak dekat nggak kelihatan, nggak kedengeran. Jangan terlalu dekat begini. Trial. Segini, Mas. Ayo, Mas. Trial. Tes 1 2 3. Kita live juga enggak? Kita live juga. Trial. Ini tanda. Dapat nggak Bu Siska? Dapat tidak? Enggak dapat. Trial. Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salamnya aja. Mulai. Oh mulai. Trial. Mulai Mas. Bentar Mas. Trial. Trial. Bismillahirrahmanirrahim. Trial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmanuhu wa nasta'inuhu fi umurid dunya wa dini. Trial. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya'i war nursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sroh li sodri wa yassir li amri wahlul Trial. uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kita panjatkan Trial. kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat beliau pada hari ini kita bisa berkumpul ya Bunda Indri. Iya, Bunda Berkumpul Siska. dengan jarak tetap dalam Trial. acara Islam Bicara. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan Trial. kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kelak kita dipertemukan di Trial. surga Allah. Amin amin ya robbal Amin, ya alamin. Rabbal alamin. Bunda Indri silahkan Bun. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mensapa dulu untuk Trial. sahabat Wakaf Adventure TV dan juga pemirsa An-Nabawi TV. Alhamdulillah pada hari Jumat ini tanggal 8 Mei 2020 atau tepatnya di 15 Ramadan Trial. 1441 Hijriah ini kita bisa kembali berkumpul namun lewat Trial. media. Di sini kita akan sama-sama berada di acara program Islam Bicara. Nah, untuk acara pertama ini kita nanti akan Trial. mengadakan sapa-sapa. Sapa-sapa ke siapa saja ya Bunda ya? Alhamdulillah pada acara kita kali ini ya Bunda Indri ada dari komunitas Askar Kauni. Komunitas Askar Kauni. Trial. Ya, komunitas Sedekah Ngider, komunitas Dewan Dakwah, komunitas Trial. Dehawa Berbagi, pengurus dan jemaah Masjid An-Nabawi, komunitas Trial. Help Syariah, serta sahabat-sahabat Wakaf Adventure dan Trial. An-Nabawi TV, insya Allah. Iya, Ya. insya Allah. Nah, nanti kita akan tersambung dengan teman-teman kita Trial. yang ada di komunitas dan juga sahabat Wakaf Adventure TV dan juga pemirsa An-Nabawi TV. Kita coba lihat dulu ya, Trial. sudah bisa tersambung dengan yang mana ya? Trial. Kita bisa tersambung ke siapa dulu? Untuk video-videonya, Videonya. Trial. Sambil kita menunggu ya. Jadi Islam Bicara ini Trial. nanti adalah kerjasama dari sahabat Wakaf Adventure TV dan juga An-Nabawi TV. Nah, nanti di sini kita bukan hanya pagi hari aja saja ya Bunda. Iya. Iya. Nanti acaranya ini akan berlanjut sampai sore. Trial. Sampai sore. Sampai sore. Nah, Menjelang berbuka puasa. apa saja acaranya nanti kita tunggu aja ya. Iya. Karena masih apa ya rahasia-rahasia gitu ya. Pokoknya sahabat setia dari Wakaf Adventure TV dan Trial. An-Nabawi TV tetap stay deh Yes. sampai sore nanti kita Seharian ya Bunda ya seharian. kita ya. Trial. Masya Allah. Akan ditemani nanti oleh orang-orang yang luar biasa. Masya Allah, ya. Yang semoga bisa menjadi pembangkit semangat kita. Betul, walaupun betul. di rumah Trial. kan dakwah tetap jalan. Iya Ya, betul, karena kita sebagai seorang muslim itu kan tidak boleh berhenti. Nah, Kita benar. harus terus Trial. bergerak. Untuk Nah, temanya sendiri apa hari ini? temanya itu Islam Bicara, tidak khawatir di masa sulit. Nah, jadi kita tuh sebagai seorang muslim itu benar-benar harus Trial. punya jiwa itu. Kita berada di dalam situasi yang Masya Allah ya, pandemik COVID-19 yang kita sudah hampir 2 bulan. Kita hampir 2 bulan itu dirumahkan ya dengan terpaksa. Tapi di sini kita juga harus terus bergerak. Apalagi kan dengan media-media yang sekarang sudah bisa, Masya Allah ya, teknologi-teknologi yang bisa kita pakai gitu. Jadi kita bisa tetap menjaga social distancing ya juga physical distancing. Kita juga bisa tetap dapat ilmu. Benar. Ilmu dari Dengan duduk cantik, duduk manis di rumah, berdaster ria. Kalau sebunda-bunda biasanya tuh iya, betul, ilmu tetap betul. dapat. Biar lebih lega ya pakai daster. Iya. Kadang-kadang setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Iya, Betul. betul. Mungkin yang selama ini terhalang untuk kekajian, Betul. sekarang cukup monitor di rumah, insya Allah dari berbagai sumber Iya. kita bisa dapatkan sekarang ya. Cuma Mbak dipastikan Indri. saja satu kuotanya ada. betul sekali. Karena kalau kuotanya nggak ada ya sama Trial. saja. Iya. Ya Bunda kita Indri, mungkin saya bertanya, kalau Askar Kauni itu bergeraknya apa ya? Sebelum sementara Masnya menyiapkan videonya mungkin? Iya, dari Askar Kauni ini Trial. adalah suatu komunitas yang bergerak di bidang ini ya, menghafal Al-Quran ya. Mungkin ada yang udah tahu ya, menghafal Al-Quran semudah Trial. tersenyum. Iya. Nah, gitu ya, semudah tersenyum. Nah, di sini nanti kita akan coba menghubungkan ya Trial. ke orang yang ada di Askar Kauni. Sudah bisa? Oh, belum ya. Oh, belum ya. Jadi Yayasan Askar Kauni ini adalah lembaga non-profit ya yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan serta berkhidmat dalam mencetak generasi penghafal Al-Qur'an. Jadi benar-benar di sini itu metode ini adalah metode Kauni ya. Metode Kauni ini adalah metode yang dikembangkan oleh Ustadz Bobi Herwibowo. Nah, tagline-nya itu adalah menghafal Al-Qur'an semudah tersenyum dalam setiap programnya. Jadi ya Masya Allah ya. Kadang kita nggak terbayang ya itu orang-orang yang bisa hafal Al-Quran itu
bagaimana caranya ya gitu ya. Karena kan kita jus 30 aja usahanya tuh harus keras banget gitu ya. Usahanya harus keras, terus kadang-kadang oke, kita hafal satu surat, lanjut ke surat berikutnya, yang surat yang sebelumnya itu kadang-kadang ya agak-agak tersendat ya. Faktor seperti kita. Nah, iya nanti di sini dengan menghafal dengan semudah tersenyum ini ada metodenya itu kalau nggak salah tuh pakai gerakan-gerakan deh. Iya. Ya, gerakan apa. Nanti kalau kita udah terhubung sama teman-teman kita yang ada di Askar Kauni, mungkin kita bisa lebih tanya lebih lanjut ya seperti apa. Mungkin kita lihat teman-teman kita yang lain juga ya. Teman-teman kita yang lain itu ada juga yang dari sedekah ngider. Nah, sedekah ngider ini adalah bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial kemanusiaan. Luar biasa. Jadi benar-benar visinya itu dia itu pengen meningkatkan kepedulian sosial di masyarakat melalui sedekah. Jadi kan ini benar-benar adalah yang sangat kita butuhkan untuk saat ini. Iya, apalagi dengan kondisi seperti ini. Betul, Bu. Iya, kondisi pandemi COVID-19 ini kan Masya Allah ya, banyak sekali yang terkena impactnya ya, terkena dampaknya, sehingga ini sangat berarti ya dengan adanya program ini. Lalu di sini juga kita ada teman-teman kita dari mana ya, dari banyak nih ya, dari Dehawa Berbagi ya, Masya Allah. Dehawa Berbagi itu setahu saya itu adalah brand fashion ya, Masya Allah ya, dengan tagline-nya itu syar'i ya, pakaian-pakaian syar'i. Namun dengan keadaan saat ini tuh membuat mereka itu kayak lebih berkembang lagi menjadi Dehawa Berbagi. Jadi salah satu program mereka itu yang kita bisa lihat juga di Facebooknya itu adalah mereka itu membagikan alat-alat APD berupa hamsat dan juga masker, dan kita kan tahu ya sudah benda langka itu Mbak. Benar, sekitar 2 bulan lalu itu benar-benar itu sesuatu yang sulit sekali dicari ya, bahkan masker itu harganya bisa berlipat-lipat gitu, padahal itu adalah 2 hal yang sangat dibutuhkan terutama untuk tim medis. Jadi yang Dehawa Berbagi ini mereka benar-benar membagikannya itu ke tempat yang membutuhkan, yaitu rumah sakit gitu, pokoknya tempat-tempat kesehatan seperti itu ya. Nah, nanti kita coba lihat ya dari yang punya ini nih, Masjid An-Nabawi ya. Masjid An-Nabawi ini mudah-mudahan sudah bisa tersambung ya. Iya. Jadi kita bisa tanya-tanya nih, kok bisa ya akhirnya si Wakaf Adventure TV ini bisa bekerja sama dengan An-Nabawi TV ya. Gitu. Alhamdulillah sekali ya di masjid kita yang walaupun dengan kondisi saat ini tidak bisa untuk melaksanakan ibadah secara maksimal, tapi dengan adanya dunia medsos saat ini sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Betul sekali. Dan luar biasa untuk para pengurus masjid kita ya, yang tetap di sini hadir. Ada Bu Nita, ada Bu Ani nanti yang insya Allah akan berbagi dengan kita tentang apa sih kegiatan Masjid An-Nabawi selama masa pandemik seperti ini ya. Masa lockdown Bu Siska. Ini masjidnya di lockdown. Iya benar. Betul ya Allah. Tapi walaupun masjidnya di lockdown, kegiatannya tidak ada yang di lockdown. Luar biasa. Teknologi itu kadang-kadang kalau digunakan dengan baik itu bisa menyatukan, bukan memisahkan. Benar sekali. Benar banget. Apa sudah bisa tersambung dengan perwakilan dari pengurus Masjid An-Nabawi? Kepada Oke. Nah, selain itu di sini juga kita ada teman-teman kita juga dari komunitas Dewan Dakwah ya. Dewan Dakwah itu. Kemudian selain itu juga ada teman-teman dari komunitas Health Syariah. Nah, kita tuh pasti penasaran ya, ini tuh komunitas-komunitas ini tuh apa saja sih kegiatannya gitu ya. Karena terus mungkin ada beberapa yang nanti bisa untuk bergabung ya. Misalnya saya tertarik nih sama komunitas ini, saya mau gabung. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya lebih lanjut ke mereka ya, gimana cara gabungnya, terus apa saja yang bisa kita bantu. Karena kan walaupun di rumah saja kan sebenarnya kita masih bisa bergerak ya, dengan kapasitas kita masing-masing. Betul. Sekarang sih pengen bergabungnya lewat tenaga, kalau bisa lewat tenaga, lewat pemikiran ya, lewat dana bisa, tinggal di handphone, tidak perlu nyari ATM ya. Ada mobile banking ya. Nah, bentuk bergabung kita itu tidak mesti dengan tenaga ya, dia minimalnya mendoakan lah ya. Betul, iya. Karena pada sejatinya itu
apapun bentuk kegiatan kita itu membutuhkan kerjasama. Nah, kerjasama di sini tuh bukan hanya kerjasama butuh fisiknya saja atau tenaganya saja atau misalnya materinya saja gitu ya. Kita memang butuh semuanya itu harus bergabung supaya bisa kegiatan itu terlaksana dengan baik. Gitu. Benar sekali. Dan kita cukup senang ya Bunda Indri, alhamdulillah dengan kondisi saat ini banyak hati-hati yang terpanggil. Betul, untuk Masya Allah ya Bunda. siap berbagi ya. Karena di media sosial pun kita bisa lihat yang tadinya mungkin lebih mementingkan pribadi, keluarga, sekarang secara mungkin hidayah juga langsung berbondong-bondong ya, mudah-mudahan bisa meringankan beban-beban bagi saudara kita yang memang banyak saat ini yang sangat membutuhkan ya. Jadi seperti kita menambahkan empati kita karena kita sedang berada di situasi yang sama-sama sulit ya, sama-sama sulit. Jadi jangan pernah merasa kayaknya kondisi saya paling sulit di antara yang lain. Ternyata kita harus bisa melihat lebih bawah lagi, ada yang lebih sulit lagi. Dan kita di situ kita akan belajar untuk semakin bersyukur ya sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim itu kan kita diajarkan untuk terus berbagi. Bahkan kita ini ya harus melihat tetangga dulu ya, tetangga kanan kiri dulu ya, Masya Allah gitu ya. Coba lihat tetangga kanan kirinya, ada yang belum makan kah gitu ya, sampai seperti itu ya Islam mengajarkan kita ya, Masya Allah. Benar banget. Dan yang penting juga ikhlas kali ya. Kita yang pertama itu harus ikhlas menjalani keadaan yang seperti saat ini, karena yakinlah semuanya tidak diam ya kan, semuanya akan bergerak bersama, kita bergotong royong insya Allah bisa. Iya, dan yang pasti sih sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu bagi Allah itu nggak kecil balasannya. Apalagi di bulan suci. Masya Allah, benar. Hari ini Jumat Barokah. Jumat Barokah, dan ini adalah Jumat ketiga ya, Jumat ketiga kita di bulan Ramadan ini, Masya Allah ya. Jadi insya Allah untuk Ramadan tahun ini kita itu akan mengalami 5 kali Jumat. Alhamdulillah, barokah banget. Jadi mumpung waktunya Jumat nih, yuk kita sama-sama makin cari ilmu yang banyak, cari potensi-potensi berbagi di mana gitu ya, karena pasti banyak di sekitar kita pun banyak, kalau kita tidak bisa menyalurkan sendiri, banyak seperti yang tadi kita sebutkan. Ada orang-orang yang siap bergerak, ada yang berbagi, ada help syariah, Masya Allah ya, mereka siap untuk membantu menyalurkan apa yang kita bisa berbagi dengan sanak saudara kita. Karena kan terkadang kita terbatas ya, kita terbatas, tidak bisa ikut terjun langsung atau kita tidak tahu caranya terjun langsung. Jadi di sini komunitas-komunitas yang ada ini benar-benar menolong banget ya, menolong banget kita, terutama ya Bun ya, ibu-ibu yang kalau keluar rumah itu yang harus dipersiapkan lebih banyak ya gitu kan, bayi besar, bayi kecil pokoknya rumah harus beres dulu baru kita bisa pamit keluar gitu ya. Nah ini tuh benar-benar membantu banget nih kalau kita bisa terhubung dengan komunitas-komunitas yang ada, jadi kita bisa tetap menebar kebaikan dari rumah gitu, karena kan tagline kita saat ini apa? Di rumah aja. Jadi walaupun di rumah aja, dengan komunitas Askar Kauni bergabung di situ bisa mempermudah menghafal Al-Quran. Jadi jangan sampai kesempatan kita untuk dirumahkan ini berlalu sia-sia, berlalu begitu saja, ya kan Mbak ya? Dan semoga setiap waktu yang kita jalankan, apalagi di bulan Ramadan ini, silahkan bisa buka sekarang banyak, ada di YouTube-nya, ada di Facebook-nya, bahkan ada di Wakaf Adventure TV yang selalu menyiarkan bagaimana cara menghafal Al-Quran. Jadi dari 6 poin yang sekarang kita bergabung di komunitas acara Islam Bicara saat ini, semuanya luar biasa. Masya Allah. Karena pergerakan mereka juga luar biasa gitu ya. Jadi kita mengumpulkan orang-orang yang luar biasa di sini ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, selain itu ya sahabat Wakaf Adventure TV dan juga pemirsa Nabawi TV, ini juga bisa kita saksikan di channel YouTube ya. Channel YouTube yang pertama itu channel YouTube dari Wakaf Adventure TV. Atau bisa juga kita lihat di YouTube dari An-Nabawi TV. Jadi nanti kalau misalnya ini kan acara seharian ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa
ditaruh di komen ya, ditaruh di komen, di YouTube channel itu. Nah nanti kita juga nanti bisa menampung pertanyaan karena ini baru pagi hari nih, baru sapa. Ini baru menyapa. Kenapa jam segini? Karena biasanya istirahat dulu tadi kan, habis ucapan sahur, sholat subuh, ngaji. Karena bunda-bunda istirahat, barulah nanti akan diisi insya Allah oleh Dokter Aisyah Dahlan. Iya, nanti kita insya Allah akan ada Dokter Aisyah Dahlan. Kemudian setelah zuhur ada buat anak-anak tercinta nih. Iya, jadi nanti ayah bunda disiapkan ya adik-adiknya. Iya, nanti kita akan ada dongeng untuk adik-adik. Jam berapa itu? Itu jam 1:30 ya. Jam 1:30. Yang setelah itu akan dilanjutkan juga dengan talk show UMKM. Nah, betul. Talk show UMKM. Nah, di sini kita nanti akan di masa sulit ini. Di masa sulit benar. Kalau di masa nggak sulit gampang. Kalau di masa sulit ini harus ada tips and triknya itu bagaimana. Nanti kita insya Allah akan berbagi juga melalui di UMKM nanti akan ngebahas apa sih kegiatan-kegiatan yang produktif yang bisa menghasilkan income untuk keluarga kita, mungkin seperti itu. Nanti ya Bunda Indri. Dan akan ditutup nanti terakhir nanti apa Bunda? Nanti ada ditutup dengan tausiah ya. Tausiah dari Ustadz siapa ya? Beliau pembina di Askar Kauni. Beliau iya, betul. Insya Allah nanti kita akan ditutup dengan Ustadz Bobi Herwibowo ya. Ustadz Bobi Herwibowo itu akan memberikan tausiah. Biasalah kita tausiah menjelang berbuka. Dan kita itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa itu. Nah, di situ kan kita banyak-banyak berdoa di situ. Apalagi ini hari Jumat. Hari Jumat itu kan ada salah satu hadisnya itu bada asar itu adalah waktunya mustajab. Jadi Masya Allah udah bada asar, kondisi kita puasa di bulan Ramadan menjelang berbuka. Aduh, itu paket komplit kayaknya ya. Dan dapat pula 5 kali Jumat selama Ramadan. Luar biasa Ramadan tahun ini. Oke. Di sini karena kita belum bisa terhubung sama teman-teman kita yang ada di komunitas-komunitas, jadi kita coba menghadirkan ya di sini kita bisa menghadirkan perwakilan dari Masjid An-Nabawi. Kita panggil aja dulu ya. Ya, siapa ya Bunda ya yang akan mewakili? Beliau Bunda kita yang luar biasa, yang selalu nih mengingatkan kita jangan lupa bersedekah, mengingatkan kita jangan lupa terus bergerak tahajud, jangan lupa. Beliau ini sungguh luar biasa. Jadi kalau di grup itu tahajud call-nya kita. Iya. Ibu siapa? Beliau adalah Ibu Ani Suparwi. Iya, kita tunggu dulu ya Bu Anik nanti akan gabung sama kita di sini. Beliau mewakili dari Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi. Di mana lokasi kita saat ini melakukan siaran langsung ya Mbak ya. Betul, siaran langsung. Iya, Masjid An-Nabawi ini biasanya itu Mbak Indri di luar bulan Ramadan sebelum pandemik setiap hari kajiannya ada. Padat ya, padat. Bunda Siska ya. Jadi harus ngantri ya. Kalau mau bikin di sini. Mau ada acara kajian di Masjid An-Nabawi harus ngantri. Betul, harus jauh-jauh hari bikin janjinya gitu ya. Iya. Apa sudah bisa? Kita nanti mau ngobrol-ngobrol nih sama Bu Anik ya. Iya. Sambil kita menunggu ya ini kita masih mempersiapkan Bu Anik ya. Bunda Indri di Masjid An-Nabawi ini setiap sore juga bunda-bunda yang mau menyumbangkan nasi bungkus untuk berbuka puasa atau takjil selama bulan Ramadan. Itu full ya Bu? Bunda boleh. Ya, mau 2 bungkus, mau sebungkus, mau semuanya diterima dan akan dibantu penyalurannya kepada orang yang berhak. Ya. Jadi walaupun kita ini masjid ini kan biasanya kan kita masjid ini nggak tutup ya Bu ya, nggak lockdown karena kita lockdown, jadi kita tidak mengadakan sholat berjamaah ya. Makanya tapi kita tetap bisa berbagi. Tapi dengan tetap menjaga pasti ya, menjaga physical distancing, social distancing. Jadi benar-benar touch to touch-nya itu terjaga banget. Benar. Makanya insya Allah bagi bunda-bunda mungkin yang iya, kita lihat kita panggil Bu Anik ya yuk. Bu Anik. Bu Anik. Selamat datang Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trial. Terima kasih nih Bu Ani ini. Dalam masa pandemik tetap luar biasa. Ya. Gimana kondisinya Bu Ani saat ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Maksudnya dalam kondisi yang sedang pandemik COVID-19 ya. Sebagai muslim yang bertakwa kita harus tetap semangat gitu ya. Tetap bisa melakukan sesuatu sekalipun kita di lockdown, sekalipun Masjid An-Nabawi juga lockdown gitu ya. Tapi sedekahnya nggak boleh lockdown gitu ya. Terus dakwahnya nggak boleh lockdown. Rugi banget ya Bu? Rugi banget kalau lockdown ya. Jadi kita selama ini kegiatan Masjid An-Nabawi yang seperti tahun-tahun yang lalu gitu ya, sekalipun kondisi lockdown, kondisi COVID 19 gitu ya, kegiatannya nggak berubah gitu ya. Menjelang Ramadan kita ada baksos gitu ya, dari bunda-bunda muslimat An-Nabawi gitu. Kemudian menjelang masuk Ramadan kita tetap berbagi makanan buka puasa. Yang makanan buka puasanya itu kita bagi di depan masjid gitu ya, kepada pengguna jalan. Kemudian sebagian juga kita salurkan ke warga kampung, kiri kanan, depan belakangnya Masjid An-Nabawi, dan juga ke pondok-pondok pesantren yang selama ini sudah bekerja sama ya dengan An-Nabawi gitu. Jadi untuk saudara-saudaraku gitu ya yang selama ini sudah istiqomah sedekah gitu ya, terus harus dijaga keistiqomahannya gitu. Berkahnya apalagi di masa susah ini insya Allah lebih gitu. ya Bu. Ya, karena di masa sulit seperti saat ini semakin banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi bagi kita mungkin ya yang Allah titipin rezeki berlebih harus semangat bersedekahnya, harus pol-polan, jangan takut miskin dengan bersedekah. Padahal sedekah itu menambah tabungan akhirat kita ya Bu. Kita yang akan memetik hasilnya. Ya, betul banget. Terlihatnya kita memberi, sebenarnya kita menabung ya Bu ya. Cuma kalau kita hitung-hitungan manusia mungkin nggak bisa ya. Tapi kita jangan pakai matematikanya manusia, tapi kita pakai matematikanya Allah ya. Jadi begitu kita memberi satu, tumbuh 10 tumbuh 7 ya, dari 7 tumbuh 100, jadi bahkan tak terhingga. Jadi kita memberi satu bisa mendapatkan ganti sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dan tak terhingga. Itulah janji Allah. Dan sedekah penolak bala. Betul. Ya, betul banget. Dengan sedekah insya Allah kita bisa nolak bala. Dengan sakit kita berobatlah dengan sedekah. Kemudian kita dalam keadaan apapun lah gitu. Kita jangan berputus untuk bersedekah. Itu kuncinya sebagai seorang muslim yang bertakwa. Alhamdulillah juga di An-Nabawi sekarang saya lihat lagi ada renovasi ya Bu ya. Ya betul, betul banget. Ya kebetulan amal jariah yang jangan sampai tersia-sia ini Bu. Ya, wajib dipanggil nih. Nah, belum atau yang sudah boleh menambah. Jadi terima kasih barakallah untuk para saudara-saudaraku donatur ya, yang sudah berdonasi, yang sudah berdonatur untuk perbaikan masjid, untuk makanan buka puasa, untuk sebentar lagi nanti ada santunan anak yatim dan piatu serta berapa banyak Bu? Berapa banyak untuk tahun ini Bu? Untuk tahun ini kita 600. Alhamdulillah. Biasanya 1.600. Karena takut karena kondisi gitu ya. Kita nggak boleh kumpul-kumpul gitu ya. Jadi harus jaga jarak. Jadi ya mohon maaf
tahun ini kita santunannya untuk yatim piatu dan duafa hanya 600 anak. Barakallah Bu. Amin. 600 pun kalau di bulan Ramadan insya Allah dikalikan Allah sekian Bu. Ya. Nggak bisa dihitung. Ya betul banget. Semoga untuk para donatur kita ya Bu ya, Allah yang akan membalas. Betul, amin. Mereka diberi nikmat kesehatan yang lebih, rezeki yang lebih lagi, agar jangan selalu lupa berbagi ke Nabawi. Betul Nabawi insya Allah siap menyalurkan. Ya Bu ya. Dan selalu zakat fitrah pun saya lihat Bu. Zakat fitrah sudah mulai juga gitu ya sejak awal Ramadan ya. Awal Ramadan sudah kita buka karena semakin cepat muzaki-muzakinya berzakat fitrah, jadi semakin memudahkan panitia untuk membagi. Gitu. Jadi melalui channel ini gitu ya kita himbau juga para muzaki yang mau berzakat fitrah tolong disegerakan. Jam gitu. berapa kalau boleh saudara kita yang di rumah mendengar jam berapa bukanya untuk kita pembayaran? insya Allah buka dari jam 10 lah ya. Dari jam 10 petugas kita sudah standby di masjid sampai Isya. Sampai gitu, Isya. ya. Kalau untuk tadi itu Bu yang bingkisan untuk buka puasa itu, kita kalau ada saudara di rumah nih yang pengen ikut udah berupa nasi bungkus, jam berapa itu Bu maksimal penerimaannya? Nah, kalau bunda-bunda yang mau mengirimkan makanan sudah dalam bentuk makanan siap saji ya, itu sebaiknya jam 3.45 lah maksimal gitu ya, sudah sampai di masjid agar kita bisa ngatur pembagiannya gitu, karena kita tidak mengadakan buka bersama, tapi subhanallah ya, sekalipun kondisi seperti ini, semangat dari Dermawan Banjarwijaya ya, kemudian jamaah Masjid An-Nabawi itu luar biasa. Kita setiap hari itu bisa membagikan nasi box kisaran 200 sampai 300, snack itu bisa sampai 400-500 gitu, subhanallah. Itu yang harus kita syukurin ya gitu ya. Dan itu tidak terlepas dari luar biasanya Ibu beserta pengurus yang siap badan untuk berbagi. Sehat selalu ya Bu ya. Amin, amin, amin. Dan doakan kami, semoga kami karena selalu kalau sehat. tidak ada ibu-ibu yang membagikan sini, diantar pun ke sini numpuk jadinya di sini. Benar banget. Biasalah ibu-ibu pengurus An-Nabawi yang kondisi apapun tidak menghalangi untuk ke masjid. Sebagai seorang muslim yang bertakwa gitu ya, tak khawatir di masa sulit gitu ya. Islam harus ready dengan ujian Allah, karena di balik ujian itu Allah menyiapkan jalan keluar yang luar biasa. Seperti saat ini gitu ya, sekalipun kita dalam keadaan lockdown gitu ya, tidak menghalangin untuk kita berdakwah gitu ya, karena kita juga ada mengadakan itu ya, lab ya, gitu, itu untuk jelang berbuka, dan penggantinya itu pengganti tarawih ya, itu sekitar jam 7. Jadi teruslah itu ya on di An-Nabawi TV. Oke. Gitu. Ya, terima kasih banyak Bu Ani beserta tim, sehat selalu, semangat selalu Bu. Amin. Terima kasih. Ya, dan terima kasih. Luar biasa juga nih, berkat Bu Ani dan tim, kita bisa bekerja sama hari ini dengan Wakaf Adventure TV dan An-Nabawi TV. Ya, semoga ini ke depan kita muslimat Nabawi ya bisa makin eksposnya, tapi untuk dakwah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih. Jazakallah khair Ibu. Demikian sahabat setia dari Wakaf Adventure TV dan An-Nabawi TV. Bunda Indri kembali sudah menemani saya. Luar biasa Masjid An-Nabawi kita. Masya Allah ya. Ya, kita udah mendengar paparan dari Bu Anik yang kegiatannya itu ternyata tidak berhenti. Ya, betul. Terus saja ada. Tinggal kita mencari cara apa sih yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang menyesuaikan ya, maksudnya menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Benar.
Iya, sambil kita menunggu untuk ke acara berikutnya, kita akan break dulu ya. Kita akan break dulu sambil kita nanti akan menunggu ke acara selanjutnya. Iya, acara selanjutnya jangan sampai dilewatkan. Iya, pokoknya sahabat WKF Adventure TV dan juga pemirsa Anabi TV stay tune aja di sini ya. Insya Allah kita akan bergabung dengan Dokter Aisyah Dahlan yang sebentar lagi akan bersama kita. Iya, akan tersambung ya. Tersambung karena tidak bisa kita hadirkan secara langsung. Benar. Gitu. Ya, Bunda Indri. Iya. Sampai kita di penghujung untuk season pertama ini. Iya, kita silakan sudah mungkin Bunda Indri tutup. Iya. Sapa-sapanya sudah yang pasti sih nggak akan puas ya kalau tidak bertemu langsung. Tapi mudah-mudahan dengan kita bisa menyapa di awal ini akan membangkitkan semangat kita lagi gitu ya. Oh ya, nanti kita ngikutin apa lagi nih, ada acara apa lagi nih gitu ya. Dan ini bisa menjadi apa ya, kayak awalan ya. Benar. Awalan dari terutama untuk Anabawi TV juga ya gitu ya, yang sudah membuat supaya acara ini bisa terlaksana gitu. Ya, kita nanti ketemu lagi ya di yang berikutnya. Demikian dari kami berdua. Ya, saya Bunda Siska, saya Bunda Indri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trial. Agak gersang rasanya. Itu gimana ya Bu ya? Ya kita kan harus menuruti juga ya himbauan dari pemerintah. Tapi gimana nih supaya kita bisa sedikit mengurangi rasa gersangnya itu loh Bu? Ada tips-tipsnya nggak nih Bu? Ya, Masya Allah ya. Memang Allah memberikan ujian, Allah memberikan masalah kepada kita. Tentu
pasti sudah disediakan solusinya. Ya. Ketika kita tidak bertemu secara fisik, tetapi ternyata dengan kondisi yang seperti ini, kita jadi belajar bahwa pertemuan fisik mungkin kita tidak bisa lakukan, tapi ada pertemuan-pertemuan yang lain yang bisa menggantikannya. Dan Masya Allah, dakwah ini jadi semakin tersebar ya. Kalau biasanya di Masjid Nabawi ini kita mengadakan kajian itu ada mungkin sekitar 400, 500 atau bahkan 1.000 orang. Tetapi dengan adanya kajian yang seperti ini bisa jadi malah lebih jangkauannya. Bahkan seluruh Indonesia mungkin bisa menyaksikan gitu ya. Iya, sama-sama ya Bu ya di sini sekarang dengan kita ya. Ya, insya Allah. Ini sepertinya Bu Aisyah sudah hadir, Masya Allah. Bu Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, seneng banget bisa ketemu Bu Aisyah walaupun lewat media ya. Insya Allah, Belum Alhamdulillah. lama ya Bu ya, Februari kemarin kita ketemu di sini persis di masjid ini An-Nabawi. Cuma saat itu kita masih bisa face to face, foto bareng. Masya Allah, sekarang ketemu lagi. Iya. Selamat datang Bu Aisyah. Bu Aisyah, hari ini Terima kasih, insya Allah alhamdulillah. nih kita sama-sama mau bahas tentang kondisi kita saat ini ya Bu ya. Kondisi saat Baik, sulit insya saat Allah. ini. Insya Yang Allah, insya Allah. kayaknya manusiawi banget kalau kita semua rasanya khawatir. Begitu ya Bu ya. Ya. Tapi gimana nih caranya? Karena seperti kita punya kita punya topik hari ini. Tidak khawatir ya di masa sulit. Nah, itu yang insya Allah akan kita bahas nih. Gimana Ustazah Dania? Oh ya, sebentar mungkin Bu Aisyah bisa mohon di-unmute. Ya, Di unmute, di mute ya. Di unmute betul. ya. Suaranya untuk keluar ya. Sudah? Dengar? 1, 2. Iya. 1, 2, 3. kedengaran sekarang. Alhamdulillah kedengaran. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, apalagi kita akan bertemu dengan Dr. Aisyah yang banyak berbicara tentang otak, tentang syaraf nih. Kalau misalnya kitanya stres, kitanya khawatir, apa pengaruhnya terhadap saraf kita? Jangan sampai dengan kondisi seperti ini nanti kita malah berpenyakit saraf ya. Kalau misalnya kita tidak menerima keadaan ini, makanya insya Allah dengan ilmu yang nanti akan ditularkan, yang akan disampaikan oleh Dr. Aisyah, mudah-mudahan kita semakin bijak. Kita semakin bisa bagaimana menghadapi kondisi ini, bahwa Islam mengajarkan untuk tidak khawatir di masa apapun, insya Allah. Ya, silahkan kepada Dr. Aisyah mungkin ya. Iya. Baik, jazakumullah khairan kasiran ini, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini saya terima kasih sekali ini diundang untuk bertemu walaupun lewat Zoom ya. Ini punten maaf ya, jadi karena memang kita mengikuti peraturan pemerintah, jadi belum lagi bisa sowan ke An-Nabawi ya. Baik, hari ini kita akan cerita tentang ya, saya boleh perlihatkan slide boleh ya? Iya. Bismillah. Ya, baik. Ya, tak khawatir di masa sulit insya Allah ya. Baik, kan kita semua sedang di rumah saja nih. Kita berharap rumahnya dibuat aman dan nyaman ya. Kita kan sudah, insya Allah rumah kita buat aman, kita jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Tinggal sekarang supaya nyaman, jaga perasaan ya. Kenapa? Termasuk itu tadi ya, perasaan khawatir, cemas, itu pasti ada ya. Tetapi itu tadi supaya di rumah ini nyaman, bagaimana kita menjaga perasaan. Ya. Dan mohon izin nanti kita ceritanya tentu tadi sudah disampaikan Ustazania ya, bahwa saya biasanya bicara tentang otak ya. Ya kembali kita akan lihat, ini dia nih otak manusia ya. Kan manusia diberikan oleh Allah
jenis otak, ada otak besar, ada otak kecil. Ini batang otak yang jalan di leher, nanti kalau panjang ke bawah sumsum tulang belakang. Ini otak dilihat dari atas ya, ini yang bagian depan. Otak dari bagian kanan dan bagian kiri ya. Nah, ini otak kita ya. Jadi rupanya Allah menciptakan di otak manusia itu ya hormon-hormon bahagia. Di mana tempatnya di sini. Di pertemuan dua alis, naik sedikit ke atas di sini ya. Ini anak di dalam situ nanti ada namanya kelenjar pituitary. Itu tempat untuk menghasilkan hormon-hormon bahagia. Nah, nanti dari otak ke badan itu ada sistem saraf. Ya, ini namanya sistem saraf pusat. Ini serabut-serabut saraf yang jalan di tulang belakang kita. Nah, ini seringnya disebut sumsum tulang belakang. Nanti dari tulang-tulang belakang itu ada lubang-lubang yang nanti keluar serabut-serabut saraf ke seluruh tubuh. Ini namanya sistem saraf perifer atau tepi. Yang ini pusat, yang ini tepi. Nah, sistem saraf ini kayak kabel telepon sebetulnya. Ya. Jadi apa yang dipesankan atau diberikan informasi dari otak, informasi itu jalan ke badan kita. Ya. Termasuk dari ucapan. Ya, dari pendengaran dan juga dari penglihatan. Kalau kita ya mengucapkan sesuatu itu pasti jalan di badan. Misalnya kita ucapkan basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu basmalah jalan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jalan di sini. Ya. Apapun yang kita ucapkan itu jalan pesannya di dalam sistem saraf. Ya. Apa yang kita lihat, pesan yang kita lihat juga jalan di sistem saraf. Apa yang kita dengar, pesan yang kita dengar juga jalan di sistem saraf. Apa yang kita pikirkan juga begitu. Dan apa yang kita rasakan juga begitu. Sehingga kalau misalnya kita terlalu sering merasa ya takut gitu ya, ini takut. Nah, ini jalan di sini takut. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah sekarang adalah ya senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik. Ya, tentunya itu tadi ya kita sudah banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian kita berzikir, menyebut nama Allah. Ya, itu karena ya apa yang disebutkan nanti jalan gitu. Dan badan kita ini, tubuh kita ini senang sekali kalimat-kalimat yang ada kata Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim di jalan ini. Ya, karena di dalam tubuh ini terdiri dari sel-sel, triliunan sel. Bahkan sel-sel dalam tubuh kita ini lebih banyak dari manusia yang ada di bumi ya. Dan mereka saling berkomunikasi. Jadi apabila kita mengucapkan kalimat-kalimat yang ada kata Allahnya, ya ini semua senang semua badan. Dan tentu juga ya badan kita senang juga kalau kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif. Ya senang sekali. Kita bilang ya insya Allah ya, saya sehat walafiat, saya sehat walafiat. Nah ini dia sehat walafiat, sehat walafiat. Semakin bahagia, saya bahagia bersama anak-anak dan suami di rumah. Ya. Saya bahagia di rumah saja. Itu harus diucapkan supaya kalimat itu jalan di badan kita. Ya. Nah, tetapi ternyata sistem saraf ini juga membawa pesan kalau kalimat-kalimatnya juga yang negatif atau kata-kata yang buruk. Bosen nih, misalnya gitu ya. Itu bisa jalan di sistem saraf. Ya. Aduh, kan aduh itu juga udah kalimat negatif sebetulnya. Aduh, itu bisa jalan sebetulnya. Ya. Sakit nih, itu juga bisa jalan. Ya. Kesel nih, itu juga bisa jalan. Nah, apalagi kita ucapkan selain jalan di badan, dia juga menstimulasi otak emosi yang ada di otak. Tapi untungnya, ya Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Ya. Allah membuat hukum yang namanya waktu tunda. Waktu tunda. Artinya begini, kalau kalimatnya baik dan positif itu satu kali ucapan itu dia akan jalan ke badan. Saya sehat walafiat. Oh langsung saya sehat walafiat. Badan saya juga jalan. Saya sehat walafiat. Tapi kalau ucapannya negatif, satu kali diucapkan dia belum jalan. Belum jalan. Kapan nanti jalan di badan? Kalau diucapkan berkali-kali. Ada para ahli mengatakan 3 kali ucapkan tuh, kali ketiga tuh jalan. Ada lagi yang mengatakan 3 kali diucapkan, kali yang keempat baru jalan. Ya, tapi karena kita
perlu preventif atau perlu hati-hati, mungkin kita ambil yang pendapat bahwa 3 kali ucapan, kali ketiga jalan. Ya. Kalau 4 kali diucapkan berarti kan yang ketiga kali sudah jalan, yang keempat kali juga jalan. Ya. Untuk itu makanya ya kita harus hati-hati. Mungkin kita mengeluh ya, bisa mengeluh, cuman nggak boleh diulang-ulang. Kapan keluhan itu diulang-ulang, ya keluhan itu jalan di badan. Ini yang bahayanya. Untuk itulah makanya mungkin ya, karena sistem saraf ini dan Allah memberikan waktu tunda, ya makanya kita ya selalu beruntung sebetulnya. Kenapa? Bisa jadi tanpa terasa kita bicara tentang atau mengucapkan tentang yang baik-baik, makanya dia langsung jalan. Tapi tanpa terasa juga kita ucapkan yang buruk, tetapi karena kita nggak ulang-ulang, maka dia nggak jalan. Seandainya kalimat negatif atau kalimat yang buruk juga sama dengan kalimat yang positif, sekali diucapkan jalan, waduh, ya, luar biasa, pasti badan kita rusak nih habis. Ya. Nah, begitu juga dikatakan kalau kita niat baik, ya, mengucapkan niat baik atau ya berniat baik, maka dapat pahala 1. Kenapa? Karena niat baik itu baru 1 kali. Baik diucapkan, walaupun yang disirkan, dibatinkan, dia langsung jalan di badan ini, memberi informasi. Dan kemudian kalau niat baik itu dijalankan, ya, dilaksanakan, itu pahalanya berlimpah. Dikatakan diberi pahala 10 kalau sudah dijalankan niat baik itu. Tapi kalau niat buruk 1 kali diucapkan niat buruk, itu belum dihitung dosa. Tapi kalau niat buruk itu dijalankan atau dilaksanakan, ya itu dihitung dosanya 1. Artinya apa? Kalau ada niat buruk seseorang ini, orang ini sudah menjalankan, berarti dia udah ucapkan berkali-kali tuh. Kenapa? Karena itu tadi, kalau niat buruk 1 kali dia belum jalan. Itulah makanya waktu niat buruk, ya dia belum dihitung dosa. Tapi pada saat sudah dilaksanakan, itu dihitung dosanya 1. Kenapa? Kan pasti dia sudah ulang-ulang. Untuk itu makanya kita perlu selalu bicara yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengarkan yang baik-baik, berpikiran yang baik-baik. Ini alhamdulillah nih, bersyukur sekali ya, Ramadan kita semua di rumah. Ya, kita tahu Ramadan salah satu hikmahnya adalah ya sarana untuk latihan berbicara baik, melihat baik, mendengar baik, ya, berpikiran baik. Makanya kita sebutnya kita ibadah shaum, ya. Nah ini kita latihan terus. Untuk itu makanya kalau supaya kita nggak terlalu takut, badan ini nggak terlalu khawatir, kita harus sortir juga. Berita-berita yang buruk itu jangan terus-terusan dibaca atau jangan terus-terusan didengar, ya, karena itu akan mempengaruhi tubuh kita. Jantung nanti berdetak keras, paru-parunya ini juga langsung rasanya sesak. Tidak apa-apa. Suaranya. 1, 2, kedengaran? Suaranya, ya. 1, 2, 3. Ya, sekarang sudah tersambung lagi, Ibu. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Jadi sekali lagi kalau kita mendengarkan hal yang buruk terlalu sering, maka pesan buruk itu akan jalan di sistem saraf kita. Melihat berita buruk atau melihat hal-hal yang buruk, makanya pesan yang dilihat juga jalan di badan kita. Ya. Sehingga apa? Nanti badan kita ya sakit. Jantung berdetak, ya. Berarti 1, 2. mengurangi itu juga ya Bu ya, mengurangi mendengar berita-berita di TV yang memborbardir gitu ya tentang masalah-masalah, itu juga pengaruh ya Bu ya? Ya betul. Jadi kalau mau tahu informasi cukup sekali saja, kita cari informasi yang akurat. Mungkin yang pemerintah berikan jalur formilnya, itu kita dengar ya dan kita lihat. Cukup supaya apa? Karena kita harus tahu juga kondisi di luar sana. Ya. Oh iya. Cuman cuman kalau diulang-ulang itu yang membuat otak emosi yang di kepala ini terstimulasi. Akhirnya ada takut. Ya, takut. Nanti jalan di sini takut. Ini kan sistem saraf kayak kabel listrik nih. Bawa berita. Ya. Takut. Wah, nanti paru-paru sesak, jantung berdebar, asam lambungnya meningkat, ya, ususnya juga berkontraksi gitu ya. Dan itu yang nanti jadi penyakit yang disebutnya psikosomatis. Oh, Somanya
somanya sakit karena psikenya, karena pikirannya, perasaannya, dan itu pikiran dan perasaan itu adalah dari ucapan, pendengaran, penglihatan. Ya. Ya, ini makanya kita harus latihan di Ramadan ini, kita latihan semuanya untuk menyaring hal-hal yang buruk sehingga kita lebih kepada melatih pada hal-hal yang baik. Ya, itu bermakna sekali buat badan ini. Ya. Iya, Nah, ini otak emosi nih. Ini ada otak ya, di otak emosi, di dalamnya ada otak emosi. Ya. Besarnya sekepalan tangan masing-masing. Ini kalau dari samping kelihatannya gini. Nah, ini otak emosi. Ya, ini sering juga disebut sistem limbik atau otak mamalia. Ya, manusia tuh lengkap, ada otak mamalianya, ini limbik system, dan ini ada nih batang otak, ini otak reptil ini. Ya. Jadi manusia tuh kadang-kadang bersifat kayak ular, ya, kayak buaya. Ya. Nah, tapi kadang-kadang juga bersifat mamalia di sini. Ya. Jadi Allah memberikan otak paling lengkap pada manusia. Ini ada otak reptilnya, ada otak hewan mamalianya, dan yang nanti membedakan dengan mamalia yang lain ini nih otak ini. Ya, ini yang disebut neokorteks. Nih, otak manusia nih lebih lebar yang neokorteksnya. Disinilah nanti ya pengetahuan masuk direkam di sini. Ya, ilmu pengetahuan direkam di sini. Ya. Nah, ini kita jelas ya. Jadi paling depan sekali ada namanya prefrontal cortex nih, otak paling depan sekali. Ini memang Allah sengaja buat untuk setiap manusia, untuk apa ini? Penyimpanan prinsip-prinsip kebajikan dan tuntunan kehidupan. Ya. Kalau kita baca Quran, ya, kemudian kita juga baca artinya, dan kemudian kita belajar tafsirnya, oh itu nanti masuk di sini. Baca hadis juga begitu, ya. Terus kita dengar tausiah ya oleh siapapun, guru-guru kita, nanti masuknya di sini. Atau kita baca buku, ya, baca majalah atau semua nanti ilmu-ilmu yang untuk tuntunan kehidupan itu nanti masuknya di prefrontal cortex. Ya. Tapi itu tadi, ini ada otak emosi, manusia punya otak emosi di sini. Ya, otak emosi di sini. Ya, sehingga apa? Kadang-kadang otak emosi ini ya yang sering nyala duluan dibanding ilmu-ilmu kita di sini. Kadang kita sudah banyak nih, sebelum PSBB kan kita mungkin sudah rajin taklim. Kemudian kita sudah mulai isi nih prefrontal cortex ya. Tapi sering juga ilmu-ilmu yang di depan ini itu diblokir oleh otak emosi sehingga nanti lupa. Akhirnya kita lupa. Makanya di awal-awal pas kita disuruh rumah saja, banyak reaksi. Ada yang kesal, ada yang marah, betul, ada yang sedih, ya, ada yang sedih. Padahal kita tahu tuh ilmunya ada di sini, ya. Nah, cuman itu tadi, kalau kita sering sedih, terlalu lama sedih, nah nanti sedih itu jalan di badan, nah, jalan seperti ke sini lagi, nanti badan ikut sedih lagi, ya. Akhirnya ya semua organ-organ di dalam nanti ikut sedih. Takut, nah nanti Ibu, takut suaranya keputus lagi ya, kayaknya. 1, 2, ya mulai. Ya, 1, 2, 3, baik. Suara ibu juga saya dengarnya terputus dari sana malah. Oh begitu. Ya, jadi ya ini ketemu di udara kali. Tapi alhamdulillah suara Dr. Aisyah udah muncul lagi. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, saya ulang boleh ya. Jadi sekali lagi ya, ilmu yang kita pelajari pada saat taklim atau pada saat kita membaca buku atau kita belajar sendiri itu nanti masuknya di sini. Ya. Tapi sering lupa karena sering otak emosi ini memblokir. Ya. Nah, untuk itulah Allah ajarkan ya cara ininya mengatasi ya otak emosi itu. Dalam Al-Baqarah 155 156 Bismillahirrahmanirrahim, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi kan kita udah sepakat ya bahwa kita ini sedang diuji ya. Dan kemudian Allah juga memberikan solusinya, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ternyata ini kalau kita sedang takut, ya, rasa takut, rasa lapar, takut kekurangan harta dan sebagainya, itu kalau kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un,
itu otak emosi ini, otak mamalia dan otak reptil yang di sini, yang tadinya tegang itu kembali rileks. Kembali rileks. Masya Allah. Ya, sehingga ya ilmu-ilmu kita yang ada di prefrontal ini nanti kita ingat kembali. Kita langsung ingat ya, nggak usah khawatir ya, Allah Maha segalanya, Allah Maha pemberi rezeki, ya Allah yang Maha melindungi, Allah yang Maha memberikan kesembuhan, kan gitu. Kan selama ini kita sudah tahu ya, dan ilmunya ada di sini. Cuma itu tadi di awal-awal kita takut, apalagi kalau ya sering banget dengar atau baca berita-berita yang terus ya menakutkan. Oh itu langsung ini langsung tegang lagi otak emosinya, ya, dan otak reptilnya di sini nih. Nah kita harus ulang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Ulang lagi supaya tenang lagi, ya. Seperti itu. Dan juga ya kita diminta untuk memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Ya. Jadi ilmu otak pada saat diteliti, kalau kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Kalimat istighfar itu akan jalan ke otak dan juga jalan di badan lewat sistem saraf ini. Ya. Kita memohon ampun pada Allah ya, sehingga tubuh ini senang sekali kan. Saya sampaikan bahwa tubuh manusia ini senang sekali apabila disebutkan kalimat-kalimat yang ada Allahnya. Dan kemudian pada saat melafazkan istighfar, astagfirullahaladzim, itu terjadi pertukaran respirasi karbon dioksida dan oksigen. Ya, kalau kita istighfar kan itu banyak sekali huruf jahar yang keluar kan. Ya, ada banyak pada saat huruf jahar disebutkan karbon dioksida keluar. Nah, pada saat karbon dioksida keluar, oksigen ditarik di hidung. Ya, nanti oksigen dari hidung, oksigen biasanya ke paru-paru dulu. Ya, kemudian nanti pertukaran di jantung, darah dengan karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian jantung memompa darah, nah dia ke atas kepala kita. Sehingga otak emosi kita dan otak reptil kita langsung ya diberikan oksigen dan akhirnya mereka rileks kembali. Gitu. Itulah makanya ya kita boleh takut, boleh sedih, boleh khawatir, tetapi tidak boleh lama-lama, karena nanti merusak badan, merusak otak, ya. Dan sudah dikasih tahu cara jalan keluarnya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Dan itu dikatakan sampaikan kabar gembira pada orang yang bersabar. Ya, salah satunya orang bersabar itu setiap ada rasa takut, rasa yang tadi diucapkan, dan itu adalah ujian yang kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan itu berulang-ulang. Kadang orang cuma satu kali saja ya, pas satu kali dia dengar berita ketakutan dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi padahal bisa jadi besok kita lagi takut lagi karena dengar kabar, dapat kabar. Dokter Aisyah, maaf, ya. Ini sepertinya ada sedikit masalah nih, suara Ibu menghilang. Hilang lagi ya, 1, 2. Iya. Jadi tadi gitu ya, ucapkan innalillahi, baca istighfar untuk relaksasi. Betul. Ya Bu ya. Ya, untuk ya otak emosinya terkendali sehingga dia jadi rileks. Nah, itu keuntungannya supaya badan kita ini ya tidak terpengaruh dengan emosi-emosi negatif. Jadi langsung dikasih caranya untuk mengatasinya. Ya. Sebetulnya keuntungan lain apa? Keuntungan lain, nah ini tadi ya, ini jantung ya. Ini jantung nanti kalau emosinya seringnya negatif, ini jantung terlalu bekerja keras. Jantung ini punya kemampuan ya. Setiap emosi yang timbul dari otak kita, sebelum jalan di badan, dia jalan dulu ke jantung. Dia mampir ke jantung, dan jantung karena ada alat pacu jantungnya, atau pacemakernya, maka semua jenis emosi apabila sampai di jantung akan diperkuat 5.000 kali. Ya. Makanya mengapa kalau kita takut, yang terasa itu adalah pacu jantung kita. Walaupun sebetulnya rumah emosinya itu di otak, tetapi yang terasa di
di sudur kita atau di dada kita, karena jantung memperkuat 5.000 kali. Makanya kalau terlalu sering emosi negatif, maka ini jantung terlalu capek nanti kerja keras. Karena jantung mempunyai tugas juga memompa darah setiap hari tanpa berhenti untuk seluruh tubuh. Tetapi kalau ada emosi negatif, maka jantung ini juga bergetar atau berdetak lebih dari biasanya. Emosi positif juga sebetulnya kalau kita bahagia, jantung juga berdetak, cuman tidak sekeras kalau emosi negatif. Ya, jantung berdetaknya lembut, makanya kita ada rasa rasa yang indah banget di jantung kita, di dada kita, karena dia detaknya berbeda dengan emosi yang negatif. Dan ini tadi sistem saraf ini dari semuanya ya, seluruh ini. Makanya ini juga yang memerintahkan kalau kita mau bergerak ya. Misalnya kita berniat untuk ke dapur, nah ini kan ngomong nanti ke dapur. Nah, makanya kaki jalan ke dapur, ya. Ambil piring nah gitu misalnya, ambil piring, itu ambil piring, nanti tangan ambil piring. Ya. Jadi inilah sistem saraf yang membawa pesan pergerakan, termasuk juga pesan emosi, ya. Dan juga apa yang diucapkan itu bisa jalan. Itulah kita makanya selalu diajarkan oleh Allah untuk berkata-kata yang baik. Ya, berniat yang baik. Itulah innamal a'malu binniyat itu. Sesungguhnya amal itu gerakan ya, aktivitas itu didahului dari niat. Ya. Kenapa? Karena pas diniat diucapkan, baik dilafazkan secara sir ya atau dilafazkan secara zahir, itu juga jalan di dalam sistem saraf. Ya. Nah, ini dia. Dan berdoa, pada saat kita berdoa, doa juga nanti jalan ke sistem saraf. Nah, kemudian ini ada lagi, ya tubuh manusia ini ada 2 jenis, ada badan seluler, ada badan bioplasmik. Jadi tubuh manusia ini selama ini kita banyak belajar yang ini saja ya, ini jarang dipelajari. Tapi kalau orang Cina, di Cina ya, negeri Cina ya, di negeri Cina, Jepang, India, ini mempelajari sinyal ini. Jadi tubuh manusia ini keluar sinyal, ya, keluar nur. Dan ini pembahasannya juga cukup lama, hanya hari ini saya mau cerita saja bahwa sinyal ini selalu berpendar dari tubuh manusia, tidak pernah berhenti, bahkan kita tidur pun sinyal ini berpendar. Ya. Salah satu tugasnya adalah dia membawa pesan perasaan. Kalau kita marah ya, dari sini, dari otak sini kan jalan di badan, marah. Yang pertama yang diganggu atau dirusak adalah organ-organ dalam. Kemudian nanti setelah itu didorong rasa marah itu oleh sinyal ini ya, keluar dari tubuh ke alam semesta. Nah, makanya orang-orang yang di sekitar kita, terkadang kita bisa rasa marahnya orang yang sedang marah. Walaupun mungkin dia tidak bicara lewat mulutnya, tetapi itu tadi ya, rasa marahnya itu ya terdorong oleh sinyal ini. Nah, itu dia, makanya kalau seorang ibu ya terutama nih, orang ibu ini yang paling harus mengatur perasaan. Kenapa? Karena kalau ibu marah, ibu kesal, ibu khawatir, ya itu satu rumah itu terasa. Efeknya banyak ya Bu ya? Ya, terasa. Karena seorang ibu itu sentralnya energi dalam rumah. Halo? Tapi untung ya, seorang ibu itu sentralnya energi di dalam rumah. Iya, betul. Ya, untungnya ibu-ibu rajin taklim ya, sehingga karena rajin taklim ya membuat ibu-ibu cepat tenang kembali. Nah, kalau ibu-ibu tenang maka seluruh rumah tenang. Ya. Nah, apalagi satu sifat daripada gelombang ini ya, gelombang ini nih bisa menarik dia ya, setelah kita keluar dia narik, jadi kayak ditarik kayak magnet gitu, ditarik. Apa yang ditarik? Peristiwa atau kejadian-kejadian. Ya, atau bahkan orang bisa ditarik juga oleh sinyal ini. Yang bagaimana? Yang seperti kita ucapkan. Kalau kita takut ya, ini pertama dia sudah ganggu organ tubuh kita. Takut itu terbroadcast ke alam semesta dan dia akan menarik peristiwa yang tambah bikin takut. Akan menarik kejadian yang tambah bikin takut. Akan menarik orang-orang yang selalu membawa berita takut. Ya, ini sinyal ini punya sifat seperti itu. Ya, sedih akan ditarik peristiwa yang tambah bikin sedih. Ya. Tapi ya kita senang akan ditarik peristiwa yang tambah bikin senang. Itu makanya dikatakan kalau orang bersyukur
Ya, semakin bersyukur maka semakin ditarik nikmat-nikmat. Misalnya, ya Allah saya bersyukur ya, seluruh keluarga sehat walafiat. Mode lagi nyetir. Ya, kalau sehat walafiat maka akan ditarik peristiwa yang tambah bikin Jadi sehat apa? Mode nyetir. Gimana Maaf dong? untuk jamaah yang lain mohon di mute Zoom-nya. Ya, bisa tolong di mute dulu supaya kita bisa dengar jelas ya penjelasan dari Dr. Aisyah. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi sinyal manusia ini banyak sekali fungsinya, ya. Salah satunya itu tadi dia menarik peristiwa, seperti apa yang baik diucapkan di mulut, baik diucapkan di benak ini, di otak, dan baik diucapkan dalam tulisan. Makanya kalau bikin status nggak boleh yang jelek-jelek gitu. Dia bisa narik itu, ya. Bikin status yang bagus supaya ditarik peristiwa yang seperti status kita yang bagus tadi. Ya, karena ini memang menarik sinyal, ya. Hati-hati. Dan sinyal ini juga apabila kita mendoakan seseorang, sinyal ini yang pergi ke orang itu. Supaya sinyal ini persis pergi ke orang yang kita tuju, makanya harus disebut namanya lengkap. Ya, bahkan dibayangkan orangnya, divisualisasikan sehingga sinyal ini semua ya bisa pergi ke orang yang kita sebut. Ya, jadi karena manusia punya banyak sistem yang Allah berikan, makanya hati-hati bicara karena bicara itulah yang akan tarik semuanya ini. Nah, dari mana sinyal ini? Dari titik-titik ini. Apa ini Bu Aisyah? Ini kayak pori-pori sebetulnya, ya, tetapi dia bukan pori-pori yang di kulit. Ini letaknya di bawah kulit, subkutis. Dia lubang-lubang energi dan lubang itu bulat-bulatan itu, lubang-lubang itu kayak ada pintu energinya. Dia kalau berputar ke kanan, energi ini tersumbat, tidak keluar. Tapi kalau berputar ke kiri, dia ya memancar keluar. Ya, ini. Nah, memang karena pertama kali yang menemukan dokter dari India, namanya dokter Charaka, makanya ini disebutnya cakra. Ada sekitar 360 cakra di tubuh manusia. Dan ini kerjanya luar biasa. Itu ada yang sebagai receiver, ada yang sebagai transmitter. Ya, nah inilah yang kita harus yakini bahwa Allah menciptakan kita luar biasa, ya, lengkap. Sehingga kalau nanti Allah ajarkan suruh berkata yang baik, berbuat yang baik, nah kita harus ikuti. Kenapa? Karena Allah yang tahu persis ini onderdilnya kita ini, sehingga ya Allah juga yang memberikan petunjuk-petunjuknya harus bagaimana. Ya. Mungkin ini dulu, nanti kita diskusi lagi atau bisa tanya jawab. Baik. Ini menarik sekali ya Ustazah Nia. Masya Allah. Tadi bahasan dari Dr. Aisyah, saya sampai terpukau, speechless sebetulnya. Jadi semakin yakin ya, selama ini kita yakin kepada Allah, yakin kepada zikir-zikir, lafaz-lafaz yang kita ucapkan, tapi dengan ilmu ini itu semakin bertambah keyakinan kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini akan lebih bisa kita untuk mengaplikasikan, lebih sabar lagi, lebih banyak lagi kalimat positif, ya. Betul, insya Allah seperti itu. Iya, karena menguntungkan, dia menguntungkan. Iya Bu. Insya Allah. Karena betul sih tadi Bu, kalau di awal-awal terus terang nih, saya pribadi khawatirnya tuh mungkin berlebihan ya. Segala bingung gitu mau ngapain segala macam. Padahal sebetulnya kita udah pernah belajar di kajian harus bagaimana. Tapi pada saat itu, pada saat saya lagi khawatir berlebihan, kayaknya blank aja gitu. Enggak. Ya, betul. Lupa tuh, betul lupa. Mungkin terblokir, dia terblokir kan ilmu ada di depan sini. Dia terblokir. Maka kalau ada rasa kayak gitu langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, baru kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi ke situ dulu. Ya, karena banyak orang sewaktu dia bingung, dia tambah mikir. Kapan tambah mikir, tambah tegang otak emosi. Iya, betul. Ya, jadi harus dikembalikan dulu kita dengan ucapan-ucapan yang Allah ajarkan gitu. Baru nanti dikasih petunjuk oleh Allah. Kasih petunjuk. Iya. Dari mana petunjuk itu? Nah ini, kan ini di kepala kita ada lubang-lubang ini, lubang energi. Ya, di alam semesta ini itu semuanya getaran. Baik getaran dari tubuh manusia, sinyal dari tubuh manusia, maupun getaran dari alam semesta dan juga getaran ilahiyah itu.
itu bisa masuk di kepala kita. Dan juga termasuk getaran provider-provider teknologi kita ini. Jadi di alam semesta ini penuh vibrasi, energi. Nah makanya kita kalau kita berdoa zidni ilman warzuqni fahman, itu pertama yang bekerja adalah sel-sel otak yang di dalam, dia akan terjadi koneksi-koneksi sambungan-sambungan saraf sehingga kita jadi kreatif. Dan juga itu tadi ya, memohon petunjuk ini nanti akan masuk di otak kita. Karena titik-titik ini, titik manusia yang 360 dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia terbagi dua. Yang bagian kiri ini sifatnya receiver, menerima. Yang bagian kanan sifatnya transmitter. Jadi dia memberi yang kanan, yang kiri menerima. Jadi kalau kita doa, mengapa kita angkat tangan dua-duanya? Pada saat kita berdoa, ya yang kanan itu membawa pesan doa kita, yang kiri itu sudah dijawab oleh Allah. Iya, makanya kita harus peka terhadap jawaban dari Allah ini. Gitu. Tapi ya dokter, kalau misalnya kita maksudnya dalam posisi yang khawatir, takut, berlebihan dan panjang gitu ya, itu efek terburuknya itu gimana sih? I mean si pengetahuan yang tadi ada di prefrontal cortex itu masih tetap ada di situ kan ya Bu ya? Tetap ada, hanya terblokir sementara. Ya, nah, cuman itu tadi kalau ya, karena begini, sistem saraf itu dia kayak ada sambungan kabelnya gitu tali. Ya, sesebuah ilmu kalau baru satu kali didengar dia satu kali nyambung. Ya, dua kali didengar dua kali nyambung. Makanya tetap harus ulang-ulang ilmu itu. Oke. Makanya kita hafalan Quran juga harus diulang-ulang supaya sistem saraf di otak kita itu talinya tersambung berulang-ulang. Semakin berulang-ulang, memorinya tuh semakin kuat. Jadi tetap ada repetisi dalam pembelajaran, diulang-ulang. Tapi itu tadi kadang emosi itu, otak emosi dia memblokir. Nah, otak emosi memblokir ini kalau dari ilmu-ilmu psikologi atau ilmu-ilmu hipnoterapi itu banyak caranya tuh. Tapi kalau dari selama saya belajar secara empirik selama ini, ya ternyata yang Allah ajarkan itu lebih efektif. Katakan itu tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, cuman harus betul-betul dilafazkan. Bukan hanya dibatinkan. Kalau dibatinkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tetap jalan di badan. Ya. Namun proses respirasi antara pengeluaran karbon dioksida dan oksigen Astagfirullahaladzim. Nah itu kan ada karbon dioksida keluarkan astagfirullahaladzim. Nah itu hidung setelah istighfar, perhatiin deh. Coba kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Perhatikan hidung narik oksigen kan? Iya betul. Nah itu, itu hidung langsung narik oksigen dan itu yang ditarik jadinya banyak. Kalau nafas biasa, oksigen yang ditarik sekitar volumenya 1 liter. Tapi habis istighfar atau habis mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu yang ditarik bisa 5 liter. Apalagi itu tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu adalah kalimat thayyibah yang kalau dilafazkan tarik oksigennya banyak. Ya, nah itu tadi. Jadi yang diminta adalah betul-betul diucapkan ya, secara zahir ya. Zahir, gitu. Beda juga ya rasanya ya dalam hati dengan diucapkan memang banget. Ya, dia lebih double khasiatnya gitu ya. Iya betul. Iya. Pun demikian ketika membaca Al-Quran juga ya, ketika dilafazkan atau hanya di mulut saja, itu efeknya memang berbeda. Semua emosi-emosi itu keluar ketika kita membaca dengan dilafazkan, ya Masya Allah. Ya. Makanya betul. Karena itu tadi ya ada karbon dioksida ya keluar. Tatmainul qulub ya, bahwa zikir. Ya betul. Iya. Suaranya ya. 1, 2. Kedengaran Bu. Oke, coba kita tanya dulu dari operator ya Bu ya. Apakah sudah ada pertanyaan masuk? Baik. Oke. Nanti
Ibu sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk, apakah ada materi yang bisa dilanjutkan? Ya baik, boleh ya. Iya. Saya lanjut ya. Nah ini, jadi kata ilmuwan, dunia ini tidak pernah diam meskipun selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Jadi makanya tadi saya katakan dunia ini tuh penuh vibrasi, termasuk tubuh kita. Kita tidur pun sinyal kita bergetar ini. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Itu tadi yang dikatakan, kalau kita kesal akan ditarik peristiwa yang tambah kesal nanti. Akan datang orang yang tambah bikin kesal. Ya. Marah, rilis atau tidak cepat-cepat kita delete itu ya, istilah sekarang delete, dibersihkan, ya itu akan ditarik peristiwa yang tambah bikin marah. Akan datang orang yang bikin tambah kita marah gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena dunia ini kita memang penuh vibrasi di sini. Dan dalam surat Az-Zariyat ayat 23 ya, Bismillahirrahmanirrahim, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ya, ini dia nih. Artinya hati-hati mengucapkan. Ini dalam kata kamu ucapkan, ini bukan hanya lewat mulut saja ya. Ucapkan di mulut, ucapkan di mata. Mata ini kan juga suka mengucap. Ya, memberikan pesan ya. Kita melihat sesuatu dan memberi pesan, itu namanya diucapkan. Ucapkan di telinga ya, apa yang kita ucapkan di benak kita, di otak kita ya, dan ucapkan di tulisan tangan kita gitu ya, ketikan kita, itu termasuk ya. Bahkan dikatakan pasti terjadi. Untuk itu makanya dalam bulan Ramadan ini setiap tahun kita diajar untuk melatih. Kalaupun salah ngomong misalnya, itu langsung ingat ya, langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, nah inilah pentingnya latihan di bulan Ramadan ini, dan luar biasa nih Ramadan ini, ya Allah, kita semua di rumah ya, dan kita bisa berbagi sama anak-anak dan keluarga di rumah, dan bisa saling nasihati kan gitu ya. Cuman itu tadi, tentu kalau gaya anak sekarang, kalau mau menasihati anak sekarang harus tahu juga dia punya watak, dia punya bahasa kasih. Nah ini yang makanya kita perlu banyak sini. Ya. Bersyukur banget ini ada kajian online ini, masih bisa kita silaturahim. Alhamdulillah. Yang terimbas juga ini ya, pendidikan ya. Iya betul. Tapi Bu, sebelum kita bahas soal pendidikan itu langsung kena ke saya soalnya. Ada satu pertanyaan dulu nih Bu yang masuk tentang cara mengatur emosi. Tadi kita bahas cara mengatur sepertinya untuk diri sendiri ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Indrawati. Bagaimana mengatur emosi 4 orang laki-laki di rumah? 1 suami dan 3 anak laki-laki. Begitu katanya Bu. Jadi ya kita harus tahu bahwa laki-laki kan berbeda sama perempuan ya. Laki-laki itu kalau dia emosi atau dia marah kah, kesel kah, atau sedih, itu yang diganggu atau yang terkena imbasnya cuman otak belahan kiri. Ya, maaf, otak belahan kanan. Ini posisinya nih perempuan kanan ya. Jadi laki-laki kalau dia kesel banget, memang otak emosi kan di tengah otak nih. Tapi yang kena otak kanan. Otak kanan apa sih? Itu otak kreatif. Ya, jadi laki-laki kalau lagi sedih banget, marah banget, dia nggak kreatif itu. Tapi otak kirinya nggak terganggu. Kiri tidak terganggu. Apa sih kerja otak kiri? Otak analisa dia, otak bahasa, otak hitung-hitungan, ya, otak syair, otak detil. Artinya kan Bu nih suka aneh gitu ya, merasa ya si ayah nih sedih nggak ya? Ini anaknya sakit, ayah sedih nggak ya? Sebetulnya sedih, cuman dia tetap masih bisa kerja. Kenapa? Karena otak kirinya ya tidak terganggu. Dan laki-laki nggak kelihatan, wajah sedihnya nggak kelihatan. Itu karena hormon testosteron pada wajah laki-laki, mukanya nggak lentur. Nggak kelihatan. Nah, dalam kalau posisi apapun sama ya Bu ya, mukanya ya. Iya sama. Kalau perempuan ya, kalau dia sedih, kesel, marah,
Yang kena otak kiri kanan. Kiri kanan. Kita semua kena nih otak. Walaupun kita, tapi kelihatan mukanya nangis, keluar air mata sambil masak, sambil nyetrika, tetap juga air matanya keluar gitu. Jadi kelihatan kalau perempuan itu pun karena hormon estrogen progesteron. Dan tadi otak kiri kanannya yang kena gitu. Ya, laki-laki gitu. Nah terus sekarang kalau ditanya gimana ya untuk ya supaya 4 laki-laki ini bisa teratasi emosinya. Ya nanti kan mereka punya cara sendiri. Yang penting kita ingatkan, ya, Allah ajarkan kita ya tadi di Al-Baqarah 1:6 itu yang harus kita beritahukan kepada keluarga, ya. Bila kita ada rasa takut, rasa sedih, ya, kemudian takut kehilangan harta, ya bahkan dikatakan kehilangan buah-buahan itu ya sebagai perlambangan bahwa buah-buahan itu kan makanan surga ya. Buah-buahan itu dahsyat banget manfaatnya, apalagi untuk sekarang nih. Itu untuk imunitas tubuh tuh buah-buahan itu. Ya, tapi kadang-kadang sekarang sedang berkurang nih, entah pasokannya atau juga dana kita untuk beli buah-buahan. Itu diajarkan untuk ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tadi. Dan mengucapkan ya setelah itu perbanyak istighfar. Bayangkan sebetulnya manfaat istighfar atau keutamaan istighfar itu banyak sekali. Tadi kita baru ambil satu hadis itu sudah 3 keutamaannya. Ya. Allah akan ya memberikan jalan buat ya kalau kita merasa kesulitan. Ya, akan diberikan solusi. Kemudian kedua akan diberikan ya penyelesaian daripada masalah. Kalau kita anggap ini sekarang masalah itu istighfar aja terus. Dan yang ketiga ya dan dia akan ya memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Jadi kalau ibu-ibu buka dompet duitnya cuma selembar doang, istighfar aja astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Pada saat kita buka dompet uang kita sedikit itu pantang kita berpikir pinjam uang siapa ya, minta sama siapa ya. Ya itu salah itu. Makanya disuruh istighfar aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nambah tuh, nanti nambah. Ya, jadi makanya nanti ada aja jalannya tuh. Kan para ulama mengatakan kan setiap manusia itu pintu rezekinya 99. Gaji kalau misalnya kita sedang kerja ya, kan ada gaji. Gaji itu baru 1 pintu. Masih ada 98 pintu yang lain. Kalau misalnya orang-orang yang sudah pensiun dan ada dana pensiunnya, itu kan baru 1 pintu. Masih banyak pintu yang lain. Makanya kita istighfar aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ntar caranya gimana itu udah nggak di luar kemampuan kita tuh karena dari jalan tak terduga. Ya. Dicukupkan. Jadi kayak ya, gitu ya rezekinya ya. Ya. Dan jangan salah kalau misalnya suami marah atau anak marah, ya kan kita punya sinyal ini, sinyal. Makanya ibunya atau kita sebagai ibu atau sebagai istri itu ini kirim doa ini, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk suamiku, sebut nama suaminya tuh, bayangin wajahnya, ya, kita kirimkan dulu Al-Fatihah, baru kita ya Allah angkat marahnya ya Rob, angkat sedihnya suamiku ya Rob, angkat khawatirnya suamiku ya Rob. Kenapa? Karena kita punya sinyal ini. Ya, seandainya misalnya anak-anak belum lagi paham, ya. Jadi nanti dia istighfarnya main-main misalnya, ya sudah nggak apa-apa kan namanya juga latihan. Kita aja ibunya. Ya Allah saya kirimkan doa ini untuk anakku Fulan bin Fulan. Nah ini harus sebut namanya lengkap ya. Angkat, nah itu tadi kita minta angkat marahnya ya Allah, angkat kesedihannya ya Rob, ya, angkat bosannya ya Rob. Nah itu kita. Jadi kita bisa membantu untuk ya memanage emosi orang lain. Karena kenapa kita punya sinyal. Ya, ini ada yang tergabung lagi ya di acara kita ini. Siapa ini? Ya, guru dari SD Smart School ya. Oh, guru dari SD Smart School. Dengan Ibu? Ya. Ibu Yeni ya tadi ya? Ibu Eni. Mungkin bisa di... Ini gimana Mas, apakah Ibu Eninya bisa langsung berbicara dengan Dr. Aisyahnya atau bagaimana? Ya ini mungkin yang tadi Ibu bilang ya, dari sisi pendidikan. Banyak juga kan yang masalah, contoh nih, saya ini guru bahasa Inggris, Bu Dokter. Saya buat sendiri di rumah, anak-anak. Sejak pandemi stay at home saja, otomatis saya berhenti nih mengajarnya. Dan karena ini anak-anak kecil, waktu saya mau pindahkan online, ternyata banyak ibu-ibu yang keberatan. Aduh Miss, kalau bisa jangan deh, dari sekolah udah banyak banget katanya, kasihan. Saya juga pusing kata ibunya.
salah satu curhatan dari sisi tenaga-tenaga pendidik itu seperti itu ya, contoh yang saya alami gitu loh. Nah ini mungkin nanti akan share mungkin ya, akan terhubung langsung ya dengan Zoom ya. Oke. Karena kita jadi ibu sekalian jadi guru, padahal kita nggak punya ilmu pedagogi. Bisa terbayang ya Aisyah ya, bagaimana menghadapi anak-anak harus mengerjakan tugas yang kita mungkin ini. Masya Allah. Makanya seorang ibu itu dia sepertiga dokter, sepertiga psikolog, dan sepertiga aja. Nanti sakit berlanjut hubungi dokter betulan. Iya. Hubungi psikolog betulan dan hubungi guru betulan. Multitasking banget. Oke, Bu Eninya sudah tersambung? Oh iya, silakan. Mungkin Bu Eni. Enggak, Bu Eni. Ini ya Bu ya, maksudnya sharing aja kan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah. Waalaikumsalam, Bu Eni. Ini saya bukan seberat ini ya, alhamdulillah diberi kesempatan. Jazakillah khairan Bu. Diberi kesempatan untuk bisa gitu. Mudah-mudahan bisa bertemu muka langsung ya Bu ya. Amin, insyaallah. Jadi begini Bu, kalau guru ini sebenarnya hal yang tidak mudah juga ya, belajar jarak jauh seperti ini. Yang pertama kita harus memindahkan desain yang dari dunia nyata ke dunia maya gitu. Kan desain berubah, fasilitas juga berubah. Ini tentunya tidak mudah juga buat kami guru-guru, khususnya guru-guru SD ya Bu ya. Sedangkan kami di sekolah itu sepakat bahwa tidak hanya memindahkan mata pelajaran ke rumah gitu. Jadi yang kami harapkan dari pembelajaran yang di rumah itu menumbuhkan skill sama orang tua. Juga berkolaborasi antara orang tua dengan siswa untuk menumbuhkan karakter yang seharusnya ada di rumah gitu. Jadi ini ternyata sangat susah buat orang tua Bu. Jadi beberapa hari berlangsungnya PSBB, orang tua itu udah nelfon kita gitu. Ya Allah Bu Eni, susah banget ya Bu Eni, kita jadi marah-marah melulu gitu. Terus pas kita sapa anak-anaknya melalui telepon dan Zoom, anak-anak juga bosan, mama marah-marah terus, adanya di rumah sama Bu guru gitu. Nah itu salah satu dari yang terjadi gitu. Jadi alhamdulillah walaupun ini waktu ya Bu ya, entah sampai kapan kita juga belum tahu. Itu orang tua mulai beradaptasi dengan keadaan. Saya bilang ke orang tua, mungkin mindset kita yang harus kita rubah gitu kepada anak-anak satu. Lalu yang kedua, kita juga harus membuat setting suasana belajar kali di rumah. Karena anak-anak itu disuruh belajar sama orang tuanya, justru lebih susah daripada sama gurunya gitu Bu. Betul banget. Salah semua ibu-ibu itu. Iya betul. Gitu Bu. Jadi gimana ya Bu ya? Iya, ada tips lain gitu. Baik. Ini memang awal ini kan terjadi shock culture ya. Kita istilahnya shock culture ya. Shock budaya di kondisi yang biasanya ya sekolah di luar, kemudian pendidikan ini banyak oleh ibu guru. Orang tua kaget ini. Orang tua kaget. Satu, kedua, kita belajar lewat online tentu dengan teknologi ya. Kan biasanya orang tua ini kan nanti ibu-ibu yang paling dominan ini yang nanti mendampingi anak-anak. Suaranya? Ya, 1, 2, dengeran? Ya, sudah. Ya. Jadi satu tadi kita ada shock culture ya. Kedua, karena terus terang ibu-ibu nih gaptek nih sebetulnya kan. Saya aja kajian online ini kadang-kadang salah pencet. Salah gimana caranya ya? Itu yang bikin di awal-awal itu tadi orang tua terutama ibu-ibu ya terjadi kekhawatiran yang lebih dalam gitu ya. Tadi juga Bu Eni sudah katakan setelah beberapa saat kan sudah mulai adaptasi ya. Nah, ini sudah mulai oke kan pelan-pelan ya. Hanya memang kan seorang ibu itu dia inti dari sumber energi di rumah. Jadi kalau ibunya kesel, maka bahkan ada penelitian begini nih, karena kan ini sinyal, kita tadi bicara tentang sinyal ini ya. Sinyal anak itu sama dengan sinyal ibunya.
Trial. Nah, misalnya ini maaf ya, ini bukan di endorse ya. Misalnya ibunya XL, anaknya XL gitu. Nah, ibunya Telkomsel, anaknya ya, kalau kita bisa samakan dengan provider ya. Ya. Jadi dan dikatakan begini, kalau ibu kesel terhadap anak 3 kali kesel. Kalau ibu marah, anak 3 kali marah. Kalau ya karena dia karena satu provider dia cepet banget berpengaruh. Kalau sama suami 1 kali, kalau istri kesel, suami 1 kali kesel juga. Artinya memang kita yang menyebarkan vibrasi gelombang nggak enak itu. Gitu. Dan kebaliknya juga, kalau ibu senang, anak 3 kali senang. Kalau ibu tenang, anak 3 kali tenang. Makanya gimana caranya supaya ibu tenang gitu. Nah itu tadi dengan cara yaitu tadi kita ucapkan ya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya gitu terus ya la ilaha illallah. Dan atau kita ya lafazkan kalimat-kalimat yang sangat power itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kalau kita bilang ya Allah itu ujung kepala kita sampai ujung kaki itu gembira banget. Ya, gembira dan nanti badan kita ini otomatis juga pelan-pelan ya hormon bahagia tadi yang ada di sini kelenjar pituitari dia keluar. Ya, hormon bahagia keluar, ada namanya dopamin, oksitosin, serotonin dan endorfin. Dia bukan hanya hormon bahagia saja, tetapi hormon menghilangkan rasa sakit. Jadi kalau kita bahagia, itu pegel-pegel hilang tuh. Ya, mungkin pegel karena ibu-ibu kan sekarang apalagi kalau di Ramadan, dia tugasnya bertambah lagi kan. Tapi itu betul. Tadi astagfirullah. Iya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau ya kita tambahkan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim ya. Kenapa? Karena ini kalau kita belajar lagi lebih detail ya, mungkin hari ini tidak bisa sampai detail ya. Ini di lobus temporalis ini di atas telinga ini kan telinga nih, di atas telinga. Ini ditemukan gut spot oleh Ian Marshall dan Donna Zaha tahun 2000. Itu ternyata di situ ada Asmaul Husna. Ya. Jadi kalau kita sebut ya Rahman, ya Rahim, ini program ada ya Rahman, ya Rahim itu jalan di badan kita. Ya, sehingga apa? Sehingga kita nanti punya separuh sifatnya Allah itu. Kalau Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya kita jadi mengasihi dan menyayangi gitu. Karena kita searching ya di sini ya Rahman, ya Rahim. Saya juga anaknya 5, ada 4 laki-laki, 1 perempuan ya. Ada 2 yang masih ujian gitu. Kemarin juga dampingi. Tetapi saya tahu diri, harus kendalikan diri. Kenapa? Anak-anak lebih hebat teknologi, udah serahkan dia. Saya malah nggak ngerti itu. Ya. Nah, ngapain ibunya? Oh, di kamar nih, kerjain ini. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku Fulan bin Fulan Al-Fatihah. Sambil bayangin dia udah pakai seragam, ya Allah tambahkan ilmu kecerdasannya. Oh, kita bilang gitu. Ya Fattah, ya Alim. Nah itu saya minta anak-anak untuk ya sebut-sebut itu tuh setiap mau tidur. Jadi kalau udah mau tidur, anak-anak saya nggak suruh belajar. Sudah nggak usah, cukup. Ya, kenapa? Karena udah masuk. Apapun dia baca kah, dia lihat kah, dia udah masuk di sini nih. Yang mau kita kendalikan adalah otak emosi. Sudah setiap sekarang dan sekarang nyalakan otak yang di telingamu temporal ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim. Supaya apa? Supaya itu tadi anak-anak kalau sudah rileks otak emosinya dan otak reptilnya, maka otak yang tadinya udah diisi dengan belajar ya intelektualnya itu terakses nanti. Tapi hati-hati jangan sampai ibunya yang bikin tegang lagi. Makanya itu tadi. Gimana caranya bikin kita tenang? Bisa begini caranya. Ya Allah, ya Allah saya mohon harus saya tenang gitu. Jadi ibunya harus ngomong gitu tuh. Aisyah, terputus? Ya. Oh iya putus ya. Iya. 1, 2, pendengar. Tetap ya, kuncinya tetap ibu ya, ibu lagi dan ibu lagi ya. Iya. Itulah makanya ibu-ibu itu bawa sadar belajar. Ya, selalu cari ada taklim-taklim yang untuk ya membuat tenang sebetulnya. Tenang. Nah, kalau ibu tenang, suami 1 kali tenang, beres deh. Masya Allah. Majelis taklim ibu-ibu lebih banyak daripada majelis taklim bapak-bapak ya. Iya. Karena bapak-bapak itu tadi dia juga kena samber dari emosi istrinya. Ibarat obat mungkin ya dok. Obat itu kalau dosisnya cukup itu bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Maka demikian juga dengan zikir ya. Kalau
hati kita belum tenang, berarti dosis zikirnya itu harus ditambah, atau cara berzikirnya itu yang harus diperbaiki. Batasan itu penting loh, pelafasannya gitu. Ya. Nggak boleh keliru juga kan, nanti dia ada kaitannya dengan itu ya, tajwidnya gitu ya, penting banget. Iya, Insya Allah. Masih ada beberapa pertanyaan mungkin Mbak Rina ya? Masih ada dari Bu Eni, sudah cukup berarti ya Bu Eni. Terima kasih banyak sudah bergabung Bu Eni dari Smart School. Kita lanjut ke pertanyaan berikut boleh ya? Di sini ada pertanyaan dari Ibu Nurjana Zainuddin. Pertanyaannya, macam penyakit gula darah, hipertensi, ada kaitannya dengan emosional? Itu pertanyaannya, Bu. Ya. Kalau di hipertensi dan diabetes mellitus ada beberapa ada yang terjadi itu karena satu penyakit genetik namanya. Artinya dari turunan kita ya itu turun menurun jenis pembuluh darahnya pembuluh darah yang mudah kaku. Nah, itu buat yang namanya turunan hipertensi. Karena secara genetik jenis pembuluh darah kita, misalnya nih saya kena hipertensi ya, atau turunan saya hipertensi. Ini ada yang mudah kaku. Jadi jenis pembuluh darah itu kalau kita bisa analogikan sederhana, pembuluh darah itu kayak selang air. Kalau kita beli selang air kan juga ada yang bisa terserap milihnya kan, ada yang kaku, ada yang lentur banget gitu. Nah, kalau kita sayangnya nggak bisa milih, kenapa? Karena ada dari turunan kita secara genetik, ya, jenis pembuluh darahnya yang kaku. Nah, karena jenis pembuluh darah yang kaku, maka dari awal sebetulnya dari awal ya kita harus kelola cara makan. Artinya kalau kita terlalu banyak makan yang mengandung lemak, maka atau kolesterol, maka lemak-lemak itu atau kolesterol itu akan menempel di dinding pembuluh darah yang kaku itu, maka tambah kaku, kan gitu. Nah. Emosi akan juga mempengaruhi. Kenapa? Saat kita emosi kan tadi kita ada kaitannya antara otak dengan jantung ya. Nah, jantung ini akan memompa jadi lebih kencang. Pompa oleh jantung akan melewati pembuluh darah yang kaku. Nah, ini akan jadi tambah kaku itu pembuluh darahnya. Sehingga menjadi tambah tinggi tensinya. Seperti itu. Itulah makanya kita selain menjaga makan, mengelola emosi, tetap juga karena ini juga sunnatullah ya, bahwa Allah itu memberikan petunjuk pada ilmuwan-ilmuwan untuk menemukan obat ya untuk pembuluh darah. Supaya apa? Supaya pembuluh darahnya ini yang kaku, kalau nanti minum obat ya, itu kakuannya itu bisa sedikit dikurangi. Ya. Cuman belum ada obat satu kali minum langsung pembuluh darah yang kaku itu jadi lentur seumur hidup, nggak ada. Ya, ada. Obat itu ada yang bekerjanya 12 jam, bikin lentur. Jadi kalau dia 12 jam terpaksa harus minum lagi itu, sehingga untuk 12 jam lagi. Ada obat anti hipertensi yang kerjanya 24 jam untuk bikin lentur pembuluh darah. Makanya minumnya sehari satu. Sebisanya di waktu yang sama gitu. Ya. Nah, untuk membersihkan lemak-lemak itu kan ada yang mengatakan kita minum minyak zaitun dan sebagainya, itu betul ya, untuk membersihkan lemak-lemaknya agar tekanan darahnya ini atau selang pembuluh darahnya itu bisa lentur. Nah, tetap minum obat anti hipertensi yang teratur ya. Diabetes juga begitu, apalagi yang dia turunan. Suaranya terputus. 1 2. Pendengar 1 2. Iya, sekarang kedengaran. Ya, diabetes mellitus juga begitu. Kalau yang turunan itu bisa jadi pankreasnya itu ya secara turun menurun. Ini pankreas ini kan kayak pabrik insulin. Ya. Materinya ya bisa kan? 1 2, dengar? Ya. Jelas. Ya, pankreas itu juga begitu. Pankreas karena dia turunan ya genetik. Maka kita dapat pankreas yang kayak pabrik yang menghasilkan insulin yang produksi insulinnya tidak sebanyak orang yang normatif ya. Nah, itu jadi kalau penyakit tadi yang disebutkan hipertensi dan diabetes itu memang ada kaitannya juga dari faktor genetiknya. Emosi itu karena dia akan
memperkuat kerja atau menambah kerjanya ya organ-organ tubuh, sehingga yang tadinya sudah hipertensi, yang tadinya sudah diabetes, tambah lagi gitu ya. Jadi kalau yang sudah punya penyakit hipertensi, diabetes, nah itu dia tambah pengelolaannya, selain kelola makanan, kelola kegiatan, kelola perasaan, dan juga kelola minum obatnya gitu. Jadi holistik kan ya. Banyak faktornya ya. Walau salah satu tentang emosi juga mempengaruhi, tapi yang lainnya juga tetap harus dikontrol ya dokter ya. Betul. Karena memang ini udah dari sananya itu istilahnya ya, selang-selangnya yang jenisnya yang kaku. Ya. Betul. Ini banyak sekali sebetulnya pertanyaan ya Bu ya. Boleh satu lagi ya. Ini menggelit banget soalnya pertanyaannya nih Bu. Masya Allah. Ini dari mana nih? Dari Bunda. Apa ini katanya? Iya. Tadi disebutkan bahwa ibu memiliki sinyal yang sama dengan anaknya. Nah, kalau anak yang sama, anak sama dengan ibu. Oh, anak sama dengan ibu. Ya, anaknya. Ya, hanya menggelitik. Kalau anaknya bandel, berarti ibunya bandel juga. Bandel tuh apa dulu? Bandel itu adalah tahan banting. Nah, ini banyak orang salah paham dengan istilah bandel. Bandel itu artinya tahan banting. Ya. Wah, keren ini. Ada HP zaman dulu tuh bandel banget tuh, jatuh berkali-kali dia nggak rusak. Itu yang zaman dulu tuh. Ya, pakai karet, masih dipakai karet aja masih bisa. Ya, itu bukan itu kaitannya. Ya. Bandel itu kan perilaku tahan banting ya. Satu, kalau yang perilaku negatif itu juga ada kaitannya sama orang tua ya. Kalau anak sering banget berperilaku negatif, pasti di awal-awal itu pola asuh orang tua itu terlalu ya membuat anak sakit atau membuat anak menderita. Mekanisme pertahanan diri anak itu yang tahan banting itu, supaya tahan banting maka dia melakukan hal-hal ya yang di luar kebiasaan ya, berperilaku negatif. Makanya kalau anak kita bandel, kita tilik diri ya, dari awal gimana ya, saya marahin dia terus nggak ya, saya tegang gitu ya. Tetap ada kaitannya, tetapi ini lebih kepada itu tadi, perasaan. Kalau ibunya sedih maka anak 3 kali sedih ya. Kalau ibunya marah, anak 3 kali marah. Nah, dengan 3 kali marah itu kan pasti perilaku anak itu kan pasti tantrum kan. Itu yang mungkin ini yang bertanya mengatakan itu bandel gitu. Ya karena dia 3 kali marah. Anak kalau 3 kali marah lebih marah dari ibunya, wah kan dia punya perilaku yang dahsyat itu. Jadi akhirnya kita cap nakal gitu. Iya, nah, betul makanya ya itulah makanya ibu bikin tenang hatinya ya. Kalau anak-anak melakukan kreativitas, kadang anak-anak tuh sebenarnya melakukan kreativitas. Seperti misalnya ada 2 anak laki-laki. Ya, nampaknya seperti berantem, padahal bukan berantem, itu dia sedang bersaing. Misalnya ada 2 anak laki-laki. Dia rebutan mainan, ini punya aku, ini punya aku gitu ya. Itu kan bukan berantem, itu sedang bersaing, itu lagi melatih kompetisi. Cuman banyak di antara kita karena nggak belajar, kita langsung menilainya itu dia bertengkar atau berantem. Kamu jangan berantem, kamu nih berantem terus sama adekmu. Padahal dia lagi ya, sekarang belajar kan berbasis kompetisi semuanya ya. Nah sekarang kalau dia lagi rebutan mainan itu juga termasuk pembelajaran berbasis kompetisi itu sebetulnya. Ya, biarkan aja kalau anak laki lagi rebutan mainan, ya diminta tidak cepat-cepat intervensi, tidak cepat-cepat merelainya gitu ya. Hilang lagi. Lagi 1, 2. Tapi katanya sih kalau yang di Zoom yang lain-lain nggak hilang ya. Di antara kita yang hilang nih. Sedih banget jadinya. Mungkin jaringannya ini. Jaringannya ya. Iya, ini jauh juga jaringannya. Dengan ilmu semuanya juga melihatnya ya Bu ya. Betul, kacamata orang yang belum tahu ilmunya, oh dia bandel, nakal, cap. Tapi kalau kita tahu ilmunya ternyata cara pandang kita juga beda lagi. Kayak misalnya gini ya, ada anak suka cubit adiknya atau suka cubit temennya. Itu ternyata setelah diusut-usut, oh dia ini anak yang seneng sentuhan fisik dan harus berikan sentuhan fisik setiap hari. Cuman karena nggak diberikan oleh orang tua belum belajar ya, dan juga sering dimarahin, maka yang keluar dari anak itu tetap sentuhan fisik tapi yang berbeda gitu.
Anak misalnya suka ngejek adiknya, cela adiknya ya, dan mencela temannya, mencela orang lain, itu berarti anak ini sebetulnya senang pujian yang harus diberikan setiap hari. Nah, cuman orang tua tidak memberikan, makanya bahkan dimarahin gitu. Makanya dia keluarnya juga mencela orang itu kan memuji cara lain tuh. Jadi harusnya memang kita sebagai orang tua yang bisa membaca kebutuhan anak ini sebenarnya apa. Ya, itu pelajaran tersendiri, itu ada istilahnya sekarang bahasa kasih. Gitu. Masya Allah. Ini rasanya waktu tepat ya. Udah jam 11.30 lagi. 11.30, Dokter Aisyah juga ada agenda yang lain. Iya, sebetulnya masih belum puas nih. Masya Allah, ya. Ya, baik. Ya, mungkin kita sudahi dulu di sini ya. Semoga kita ada kesempatan lagi dengan Dokter Aisyah Dahlan. Di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi, membahas lagi. Karena rasanya waktu yang sekarang. Iya. Masya Allah. Menarik sekali ya, Masya Allah. Ya. Jazakumullah khairan jaza kepada Bu Aisyah, juga kepada seluruh sahabat Wakaf Adventure TV dan juga An-Nabawi TV yang sudah hadir di sini semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Dokter Aisyah tadi bisa menambah keyakinan kita untuk semakin bertambah kepada Allah, sehingga masa sulit ini tidak dirasakan sulit lagi ya, karena masalah itu hadir ketika kita menganggapnya itu masalah ya. Tapi kalau kita menganggapnya ini adalah kasih sayang Allah ya, kita besarkan Allah ya, insya Allah itu akan meringankan ya. Jangan sampai yang sulit ini jadi makin sulit karena kita menganggap ini sulit ya, jadi nanti yang jalan ke saraf kita sulit gitu ya. Betul. Anggapan itu ya, aku sesuai anggapannya, aku sesuai prasangka hambaku ya, hadis qudsi dari Allah ya. Betul ya, Masya Allah. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali, menggali ilmu bersama dengan Dokter Aisyah. Masya Allah. Karena memang saya juga terima kasih ya buat seluruh panitia, host, kemudian sahabat-sahabat yang ikut hadir. Ini ada saya baca ini Ibu Vista ya, semuanya ada dan sebagainya ya. Terima kasih sekali ya, Masya Allah. Pak Yaki, kalau memang Dokter Aisyah harus meninggalkan Zoom, dipersilahkan untuk agenda yang berikutnya. Ya, saya pamit, mohon izin sekali lagi. Ilaliko, jazakumullah. Ya, sehat-sehat selalu ya, Dokter ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama-sama, Masya Allah. Jazakillah khair. Amin. Sehat-sehat Ustazah. Amin ya Allah. Mungkin bisa kita simpulkan ya, Mbak Rina, dari apa yang diuraikan oleh Dokter Aisyah yang ilmunya Masya Allah ya. Semakin bertambah keyakinan kita dengan ilmu, insya Allah kita semakin bisa mengendalikan diri kita, lebih berhusnuzon kepada Allah, memperbanyak zikir. Insya Allah dengan zikir-zikir yang kita lafazkan, mudah-mudahan itu bisa mengendalikan emosi, mengurangi rasa bahwa ini ada ya, apalagi tadi ada dari guru ya, sebenarnya bukan hanya orang tua saja yang merasakan emosi ya. Mungkin guru juga dengan tugas yang bertumpuk, yang selama ini lebih enak langsung ngajar daripada harus buat modul-modul secara online, Bu, sebetulnya buat guru ya. Oh gitu ya, ya Masya Allah ya. Dan kemudian juga bukan hanya ucapan tetapi status-status kita, bukan biasanya suka banget ya. Saya aja hari ini udah ganti berapa status ya. Jadi macam-macam, Bu. Ada yang di IG, ada yang di FB, ada yang di WA. Ya, mulai sekarang kita perbaiki status-status kita sehingga semuanya positif ya. Karena ada gelombang-gelombang positif juga yang akan kita berikan kepada sekitar kita. Betul. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin bisa kita pamitan dari pemirsa ya. Untuk sahabat Wakaf dan pemirsa An-Nabawi TV, jazakumullah khairan sudah bergabung di acara Islam Bicara. Bisa bertemu lagi di lain waktu. Acaranya masih banyak ya dari Wakaf Adventure TV bekerja sama dengan An-Nabawi TV ini.